Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan aplikasi e-raport SMK versi 7.0.3, di mana sebentar lagi kita akan mencetak raport semester ganjil yang rilis dari e-raport sendiri adalah untuk versi yang terbaru, yaitu versi 7.0.3 untuk SMK. Nah, tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti tinggal menginput email atau password yang sudah diberikan oleh tim dari raport sekolah masing-masing, atau itu operator atau kurikulum dan tim IT yang bertanggung jawab untuk e-raport ini. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan email, password, dan untuk tahun pelajarannya 2023-2024 ganjil, dan klik login itu ya. Nah, setelah login nanti akan tampil seperti ini di beranda Bapak Ibu. Akan tampil mata pelajaran yang kita ampu itu di kelas mana saja, terus mata pelajarannya apa saja. Kebetulan di sini saya itu sebagai guru produktif, sehingga di sini ada mata pelajaran PKK, PMKR gitu ya, muatan lokal, terus ada PMSM itu produktif ya, sama dengan kendaraan mesin, kendaraan ringan itu produktif. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal cek apakah mata pelajarannya sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai, berarti kita harus mengkonfirmasi ke admin dari raport sendiri untuk pemetaan mata pelajaran kita kekurangan di kelas yang mana. Terus di bagian bawahnya itu untuk tampilan mata pelajaran yang ada di kelas yang kita wali kelaskan. Nah, itu Bapak Ibu tinggal cek apakah sudah sesuai jumlah mata pelajarannya di kelas yang kita wali kelaskan, dan jumlah siswa kita itu pas 30. Nah, kalau misalkan di sini ada 30 dan 30, berarti ini guru ini sudah menginputkan nilai. Tapi kalau misalkan ada 30 kosong, nah ini belum sama sekali mata pelajaran yang maksudnya belum sama sekali nilai yang diinput di mata pelajaran tersebut gitu. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh 1 baru dinilai gitu. Oke Bapak Ibu, tadi dari beranda kita langsung menuju ke referensi ya. Untuk awalan saya akan menjelaskan mengenai untuk kurikulum yang masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi untuk yang kurikulum 2013 kita memulainya dari kompetensi dasar. Nah, di sini ada beberapa referensi kompetensi dasar, cuman nanti kita hanya mengaktifkan kompetensi dasar yang akan digunakan pada kelas kita. Nah, kebetulan untuk yang masih menggunakan kurikulum 2013 itu di sekolah kami itu di kelas 12. Nah, kita filter. Nah, akan digunakan di kelas yang mana itu ya, untuk yang akan kita lakukan kali ini. Nah, di sini akan saya mencoba di kelas saya, yaitu di 12 TKRO 5. Nah, nanti pelajarannya ini pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Oke, di sini
kita cari KD yang akan digunakan pada semester kali ini ya. Nah, Bapak Ibu tinggal cari mana saja KD yang akan digunakan. Contoh di sini saya akan menggunakan mengenai memperbaiki sistem bahan bakar diesel pompa injeksi. Nah, untuk ini kan kondisinya masih nonaktif, kita akan aktifkan, tinggal klik aksi, baru aktifkan. Nah, kita jawab yakin. Itu berarti KD-nya akan aktif ya Bapak Ibu, nanti kita cek. Oke, itu cara mengaktifkannya. Terus bagaimana kalau misalkan kita tidak akan mengaktifkan pada semester ganjil ini mengenai KD yang tidak akan digunakan, kita bisa klik aksi dan nonaktifkan. Itu kalau misalkan kita tidak akan menggunakan KD ini. Yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian untuk ini posisi hapus. Nah, itu jangan sampai terhapus. Kalau misalkan teman kita menggunakan KD tersebut, maka itu akan menghilangkan aksi yang sudah dilakukan di kelas yang lain gitu. Jadi lebih baiknya tidak melakukan hapus, hanya nanti kita cukup tidak menggunakan saja kalau misalkan ini ada yang aktif dan itu mungkin digunakan di kelas yang lain. Oke, itu untuk yang mengaktifasi KD untuk di kurikulum yang masih menggunakan kurikulum 2013. Oke, selanjutnya untuk yang kurikulum 2013 itu langkah selanjutnya ke tab tujuan pembelajaran ya. Nah, kenapa kita melewati yang capaian pembelajaran itu untuk nanti yang menggunakan kurikulum Merdeka ya. Jadi dari KD untuk yang kurikulum 2013 itu langsung ke tujuan pembelajaran. Di sini kita memfilter lagi untuk kelasnya, yaitu di kelas 12.5. Terus yang tadi kita aktifkan ternyata belum muncul. Nah, kita akan menambah gitu ya, menambah tujuannya dari apa yang sudah kita aktifkan tadi. Di sini kita masuk tambah data, terus tahun pelajarannya tetap, tingkatannya itu kelas 12, terus kelasnya adalah TKRO 5, dan di sini mapelnya PMKR atau pemelihara mesin kendaraan ringan. Untuk KD-nya kita salah satu aja, silahkan pilih. Nah, kalau saya biasanya yang pengetahuan. Oke, untuk KD-nya tadi coba yang ini aja dulu ya. Kerusakan sistem pelumas. Kita unduh. Dari template yang kita unduh akan muncul seperti ini, Bapak Ibu ya, tampilannya. Maka Bapak Ibu tinggal mengisi hanya pada sel yang ini ya, yang tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengubah atasnya ini, jadi hanya langsung fokus pada sel yang ini, yaitu sel pada tujuan pembelajaran. Oke, kita coba mengisi tujuannya. Di sini kita memperbaiki kerusakan sistem pelumas. Nah, ini boleh lebih dari satu
untuk tujuan ini, tapi nanti konsekuensinya itu uraiannya di raport nanti akan lebih banyak, jadi perlu kita ringkas. Jadi kalau misalkan dalam satu semesternya berapa KD, tujuannya per KD-nya itu berapa gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang menentukan berapa tujuan yang akan dimunculkan per KD-nya itu. Oke, setelah tadi template-nya kita isi, kita simpan. Nah, sekarang kita upload ke sini. Jadi kita klik browse ini, terus kita cari template-nya. Di sini ada template mata pelajaran MKR kelas 12 ini. Kita coba klik. Nah, dan berhasil. Nah, kita akan lihat nih sistem pelumasan, contohnya yang tadi di tingkat 12 yaitu memperbaiki kerusakan pelumasan. Nah, ini tujuannya yang barusan kita buat. Nah, bagaimana kalau misalkan lebih, ya berarti nanti di sini akan muncul banyak capaian KD-nya sama, terus nanti tujuannya akan per masing-masing muncul di sini. Gitu. Oke, tadi itu kita menambah data ya. Bapak Ibu, misalkan kalau kita rombel yang lain, nanti kita misalkan akan menggunakan yang ada di sini. Nah, itu Bapak Ibu tinggal nanti melakukan mapping. Mapping misalkan tujuan yang sama, tadinya hanya untuk yang 12/5, kita akan menggunakan misalkan di kelas yang lain. Kita tinggal mapping itu, misalkan di TKR 4 pun kita akan menggunakan tujuan pembelajaran yang sama, komunikasikan antar kelas, tercapaiannya, penggunaan tujuannya sama gitu ya. Jadi kita nanti tinggal menggunakan, di sini tinggal klik simpan saja. Nah, jadi nanti tujuan yang memperbaiki kerusakan sistem pelumas itu nanti akan digunakan di kelas TKR 5 dan TKR 4. Begitu pula kalau misalkan ada kelas lain yang kita ampu, nanti akan muncul di sini, itu akan menggunakan enggak gitu ya. Jadi nanti tinggal tambahkan. Kalau sudah selesai tutup, nanti akan tampil seperti ini. Ini kalau misalkan digunakan di beberapa kelas. Jadi kalau ini hanya digunakan pada satu kelas, yaitu kelas TKR 5. Kalau ini sudah digunakan nanti untuk kelas TKR 4 dan TKR 5. Jadi kalau misalkan sama, kita aksi mapping gitu ya. Tentukan kelasnya TKR 4, simpan aja. Nah, diingatkan ini jangan melakukan hapus, nanti akan terhapus. Misalkan ini hasil mapping guru yang lain gitu ya, nanti akan terhapus di kelas yang ini di TKR 5 nya gitu. Jadi hati-hati, lebih baik kita mau mapping enggak, kalau misalkan tidak menggunakan ya nggak usah di mapping di kelas ini itu. Oke, selanjutnya sesudah tujuannya kita tentukan apa saja KD-nya, dari KD itu maka kita selanjutnya ke nilai akademik. Nah, nilai akademik kita langsung ke biar mempermudah itu Bapak Ibu siapkan, kalau misalkan sudah menghitung dalam Excel, aplikasi nilai yang dari kurikulum. Jadi kalau di SMK 8 itu menggunakan aplikasi Excel, jadi untuk menghitung nilai harian. Jadi kalau misalkan sudah dihitung, kita langsung ke nilai akhir gitu ya. Di sini terus kita tentukan kelasnya reguler,
Terus kelas mana yang akan kita nilai, itu kita tentukan mata pelajarannya dan apakah bentuk atau jenis penilaiannya, nilai asesmen atau nilai akhir. Nah, di sini nilai asesmen tidak bisa dirubah karena untuk nilai asesmen kita harus melalui asesmen sumatif. Jadi kalau misalkan kita ingin langsung, itu kita pilihnya yang nilai akhir saja. Jadi kita karena sudah di aplikasi yang Excel untuk hariannya dan kita sudah dapat nilai akhir, maka kita langsung aja di sini ke nilai akhir biar cepat dan kita bisa kopas gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan ini ada nama-nama siswanya, urutannya apakah udah sama atau tidak, itu yang harus kita perhatikan. Nah, untuk mempercepat kita unduh, sebenarnya manual juga bisa, kita Bapak Ibu tinggal isi di sini gitu ya. Terus capaiannya mana yang sudah dicapai atau tidak gitu. Kalau misalkan ingin cepat tinggal kopas dari aplikasi yang Excel, kita unduh template-nya. Tampilan template-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini sudah tampil template untuk nilai akhir ya. Nah, di sini ada kolom nilai sesuai urutan siswanya, dan saya sudah cek ini urutannya tidak berubah atau tidak gejrot antara di e-raport dengan yang dari absen atau dari Dapodik. Jadi nanti kita bisa kopas langsung. Oke, kita coba kopas. Ini contohnya dari sini. Kita copy ke aplikasi template-nya. Nah, di sini sudah masuk. Nah, yang selanjutnya tadi kan ada ketercapaian. Nah, ketercapaian ini ada di sheet yang kedua. Nah, ini di sheet worksheet 1 tadi worksheet tanpa angka, yang satu lagi worksheet 1. Nah, di sini tujuan yang kita aktifasi atau kita gunakan untuk di kelas ini untuk mata pelajaran PMKR ini. Jadi yang tercapai kita isi 1. Ini bisa kita lihat keterangannya di bagian penjelasan. Bapak Ibu tinggal baca. Kalau misalkan kita ingin menceklis tercapai pada tujuan yang ada ini, berarti kita isikan angka 1. Nah, misalkan tidak tercapai, kita angka 1-nya itu diisikan pada kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, nanti munculnya juga bukan maksudnya tidak tercapai, tapi nanti deskripsinya perlu ditingkatkan itu pada posisi yang ini. Jadi contoh, kita harus tahu anak ini sudah tercapainya di mana saja. Misalkan yang ini tercapai, belum, gitu. Dan kita tidak boleh double. Ya, kalau misalkan di sini kosong, di sini 1, berarti dia tidak tercapainya posisi yang ini, gitu ya. Nah, lakukan hingga nama berikutnya sampai akhir ya Bapak Ibu. Sudah disimpan pada template. Sekarang kita upload gitu. Nilai akhir tadi kita upload. Oke, berhasil. Kita cek lagi hasil dari uploadnya. Tinggal dicek mana yang tidak tercapai.
ini di posisinya apa, kita pilih tercapai dan tidak tercapai. Gitu seterusnya sampai ke nama siswa yang terakhir ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jika nilai dan ketercapaiannya sudah sesuai, masih ada yang belum ke ini, Bapak Ibu dicek lagi. Oke, dirasa sudah aman, kita klik simpan. Misalkan kita udah yakin, kita ngecek lagi. Kalau misalkan belum yakin, kita cek masuk lagi ke hafal dan kelasnya yang tadi. Sudah tidak ada yang berubah. Kalaupun nanti ada berubah, tinggal klik saja berubah mana yang tercapai dan tidak tercapai. Berarti kita bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu ke capaian potensi. Nah ini penting karena kalau kita misalkan sudah mengisi nilainya, tapi kalau kita tidak simpan capaian potensinya, tidak akan masuk ke raportnya di kelas tersebut. Oke. Nah di sini nanti akan muncul deskripsinya. Nah deskripsi ini berdasarkan tadi yang tercapai dan tidak tercapai. Oke, alangkah baiknya kalau misalkan kita bisa merubah, mengedit atau meringkas deskripsi ini. Nah, karena nanti berpengaruh kepada uraian pada raport. Jadi kalau misalkan raportnya kita itu tentukan misalkan berapa lembar dan menggunakan kertas yang terbatas, berarti deskripsi ini harus diatur ya Bapak Ibu, disesuaikan deskripsinya. Namun kalau misalkan dengan kertas yang biasa tidak masalah ya, jadi kita bisa langsung klik simpan dan kita sudah ngecek ini aman, klik simpan. Oke, kita cek lagi bahwa yang tadi kita simpan itu aman. Nah ini sudah aman ya, sudah muncul resetnya. Itu reset kalau misalkan kita ada NUC yang perbaikan, nilainya berubah, berarti deskripsinya ketercapaiannya berubah misalkan ya, berarti agar masuk ke sini dan terjadi perubahan, maka kita harus reset dulu, baru kita masuk lagi. Contohkan ya, saya contohkan misalkan reset seperti ini, kita masuk lagi, terus kita lakukan perubahannya apa, dimana itu di nilai akhir tadi, balik lagi ke sini, lalu klik simpan lagi kalau misalkan ada yang diperbaiki. Klik simpan sampai berhasil seperti ini. Itu ya Bapak Ibu untuk nilai akhir. Jadi nanti capaian kompetensi harus disimpan. Untuk cara yang kedua yaitu melalui asesmen sumatif ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita tidak langsung ke nilai akhir, nah kita misalkan melalui nilai sumatif. Nah, kita mulai dari ruang lingkup, ini akan muncul sesuai TP yang diaktifkan. Jadi kalau misalkan ini 2, berarti TP nya akan 2, kita isi. Nah,
udah diisi, nanti langsung kita ke summatif akhir semesternya atau SAS-nya. Nah, di sini ada non-tes dan tes. Nah, ini akan muncul sesuai pembobot yang masuk pada referensi bobot ya di sini. Nah, ini kalau ini isi 1 dengan 1 berarti ini langsung rata-rata. Kalau misalkan nanti diisinya oleh kita 7 dan 3 misalkan, itu berarti 70 30. Misalkan ini untuk ini kita akhirnya di assessment kita masuk lagi ke materinya. Misalkan sini aplikasi nilai juga harus di ini. Kalau misalkan ingin langsung boleh di sini, yaitu misalkan 78 dengan 80. Kita klik simpan kalau misalkan sudah. Tapi kalau misalkan ingin kita template, bisa unduh template-nya dan seperti langkah yang tadi gitu ya, sampai simpan. Sekarang ke nilai SAS-nya. Jadi misalkan ujiannya itu non-tes, misalkan praktek 80 dan misalkan, nah ini hasilnya karena dari non-tes dan tesnya. Tapi kalau misalkan kita ingin tes saja, bisa 77 ini masuk. Itu contohnya, terus kita klik simpan. Nah, nilai akhirnya, nah nilai akhir ini kita ke nilai assessment ya. Jadi kalau misalkan ini kita nilai assessment, nah langsung masukkan 78 ya, karena tadi pembobotannya 7 dan 3. Baru kita tentukan tercapai dan tidak tercapai. Itu lalu simpan. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya nah, sesudah nilai akhirnya kita selanjutnya ke capaian lagi gitu. Nah, ini capaiannya nilainya 78 dan deskripsinya ini ya, klik simpan. Sebenarnya metodenya sama, cuman kalau nilai melalui nilai asesmen summatif, jadi kita harus menguraikan nilai per TP-nya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi langkahnya hampir sama, bisa menggunakan template, bisa juga langsung di sini. Nah, kayak gini.